Oke guys, hari ini gue lagi di tempatnya seorang penghobi motor, ya entusias, motorcycle entusias, dan pembalap kenceng. Ini salah satu panutan dari Bandung, ya kan? Langsung aja kita ngobrol sama Om Febrian Agung. Hey, Om Feb. bro. Terima kasih. Main ke Bandung nih. Yoi. Terima kasih sudah boleh datang dan Dengan main-main senang nih kita. hati. Kita hari ini pengen lihat koleksi motornya Om Feb, terus cerita-cerita sedikit lah tentang kehidupan bermotorannya Om Feb gitu. Nanti tadi kan kelihatan ya? Ya mungkin nanti akan kita bahas sedikit lah di sana ya. Oke. Nah, Om Feb, gue pengen nanya nih. Ini kan lu kalau kita lihat di sini banyak banget nih motornya. Sebenarnya boleh sedikit cerita nggak? Lu sebenarnya main motor dari awal banget tuh awalnya gimana dan kapan? Kalau saya main motor mungkin sebenarnya udah lama, tapi motor tanah. Saya sering adventuran ke gunung gitu. Oke. Oh, mainnya motor trail gitu-gitu ya? Iya, motor trail. Oke. Kalau main aspal itu baru 2020 bulan Oktober. Nah, ini motor pertama. Mana? ZX25R. Ini? Iya. Oh, ini yang kemarin ada berangkat Dipakai juga sama nih. anak saya. Tuh, ada. Iya. Fadil nih anak saya. Oh, sekarang dipakai sama anaknya. Iya. Ini motor pertama. Motor pertama. Tadinya sih saya nggak suka aspal karena gara-gara trauma naik CBR 250. Oh, pertama nyobain CBR 250. Ya, pegawai ada yang punya CBR 250. Nah, Terus anak-anak kantor ngajakin touring ke Cirata. Dari Bandung ke Cirata itu sebenarnya deket. berapa lama ya? Sejam paling. Sejam. Kan Purwakarta. Bandung Iya, Purwakarta iya, iya. kan deket. Iya sih. Waduk nggak Cirata jauh lah. itu Purwakarta. Nggak jauh lah. Nah, saya suruh nyobain CBR 250 kan ada pegawai di rumah ada yang punya. Makailah. Begitu nyampe di sana udah sakit pinggang. Pulangnya bawa mobil. Nah, dari situ saya udah kapok, nggak pernah mau lagi main motor aspal. Itu tahun berapa berarti? Mungkin 2016-17 2016-17. Iya, CBR 250. 15. 2 silinder berarti? Iya, CBR 250 kan sampai sekarang 2 silinder. Nggak ada yang sebelumnya kan ada yang satu. Oh, ada ya? Ada yang Oh, satu. nggak tahu deh. 2 silinder berarti. Karena yang 2 nunduk silinder. banget. Nunduk. Nah, tapi begitu pas COVID 2020, Kawasaki ngeluarin motor new inline 4 screaming 250 cc. Ini. Suaranya kayak F1 Iya, kan. iya, iya. Wah, saya langsung kayaknya nggak usah touring-touring jauh lah, cuma buat mainan rumah kantor gitu, karena suaranya oke. Akhirnya saya beli ini nih, motor yang merubah segalanya. Ini 2020. 2020 Oktober, keluaran pertama. Keluaran pertama. Iya. Jadi saya termasuk inden yang pertama. Oke. Ya kan dibuka indenan waktu Iya. itu rame kan. Iya. Nah, saya beli. Nah, begitu datang dia bulan November 2020. Nah, itu saya sering banget ini touring ternyata dia nggak nunduk. Nggak senunduk CBR 250. Ternyata nggak tegak, kok tegak gitu. Jadi sering banget main dari rumah ke Ciater. Lembang. Bandung Lembang itu kan lumayan ya, Iya, jalannya lumayan enak lah. gitu. Dan didukung sama kondisi jalan yang bener-bener kosong. Karena waktu itu pas Pandemi. Saya tuh pernah ngalamin ya, dari Bandung sampai Ciater itu nggak ketemu satu mobil pun. Serius. Pernah ngalamin itu, kondisi dari Bandung sampai Ciater segitu panjangnya, segitu jauhnya, itu nggak papasan satu mobil sekalipun. Di tapi tikungannya. emang 2020 bener-bener lagi puncaknya ini ya? PSBB kan, bukan PPKM lagi, masih PSBB gitu. Nah, akhirnya saya seminggu tuh bisa 3 kali gitu. Menikmati banget tuh jalan motor gitu. Akhirnya ya saya udah nggak main trail lagi. Oh jadi abis itu berhenti main trail? Berhenti sama sekali. Sama sekali? Saya berhenti main trail tuh dari 2018 sebenarnya. Oh. Karena patah kaki berhenti. 2019 saya patah kaki berhenti. Oh, terus abis itu nemu motor ini. Motor ini kan pengen main motor lagi kan. Main motor lagi. Nah, akhirnya saya coba ini nih. Kalau nggak November atau Desember
2020 ke Sentul pertama kalinya tuh. Delosor di R1. Kenapa waktu itu pengen nyentul kenapa? Ya karena udah sering banget ya ke teater kan. Bosan. Terus waktu itu Sentul habis diaspal. Oke. Ya kan? Iya lupa. 2020 itu Sentul habis diaspal. Terus anak-anak Bandung tuh pada rame yang ngajakin ke sana yang anak-anak ZX. Oh. Okay. Anak-anak ZOB. ZOB. Makasih nih ya teman-teman ZX25R Bandung tuh. Sering banget waktu itu ngajakin ke Sentul. Bahkan ZOB ke Mandalika udah 2 kali atau 3 kali ya? Iya, udah 2 kali ya. Jadi memang mereka sering banget kan. Jadi saya ikutan gitu. Nah, ternyata Delosor tuh di R1. Nah, habis gitu agak sedikit trauma. Baru mulai main motor lagi tuh 2021-an Maret. Oh, berarti nyempet abis jatuh itu nyempet trauma tuh. Akhirnya saya coba cari motor yang lebih proper lah. Akhirnya saya beli Aprilia RSV. Udah nggak ada barangnya, udah laku. Udah nggak ada. Tahun 2011. Itu emang dibeli untuk track bike? Ya, saya beli dari Koyong, Yongjaya. Itu memang motornya udah full cover body balap. Oke. Terus semuanya udah Brembo gitu-gitulah. Akhirnya saya cobain. Nah, saya main motor tanpa guru, tanpa pelatih. Akhirnya ya hampir 1 tahun tuh sampai 2022 itu nidon aja belum bisa. Masa sih? Belum bisa. Bentar. Awal 2022 berarti kan? Iya. Karena November 2022 ikut yang RC pertama kan ikut kan? Iya. Itu udah kenceng. Udah kenceng banget itu, mohon maaf nih. Iya, jadi 2021 sampai 2022 awal itu masih ya cuma sekedar nyari-nyari lah ya. Penghobi aja. Masih sekedar penghobi. Nah, 2022 awal itu thank you buat Bro Roni El Nino. Kalau lihat video ini. Nih, Instagramnya sini nih. Nah, beliau itu anak cornering Bandung yang kalau nikung itu, tapi nggak usah diikutin sama teman-teman ya. Nikung di jalan raya, itu sampai bisa elbow. Serius. Nah, akhirnya saya ngajak beliau ke Sentul, sekalian beliau pengen ikutan main kan. Terus posisi badan, dia lihat itu di es kecil, di es gede. Nah, terus masuk, terus saya disuruh berdiri di atas motor, diajarin posisi badan yang bener. Mau ditunjukin nggak posisi badan yang boleh dong. Di sini deh. Ini motor R1M yang saya pakai buat balap kemarin. Nah, ini bukan untuk ngeguruin ya. Cuman saya lihat itu temen-temen kalau bawa motor itu pas nikung dia gini nih. Iya kan? Misal mau nikung ke kanan nih. Dia pasti nurunin gini dulu nih. Iya. Saya lihat itu banyak tuh kayak gini. Bener atau salah? Bisa iya bisa enggak. Tapi kalau posisi kayak gini mau ngebuka lutut nggak bisa bro. Coba pakai posisi badan kayak gini, nikung ke kanan, buka lutut. Ini mau dibuka kayak gimana nggak akan bisa. Nah, kesalahan pertama tempat posisi kaki. Jok kaki dulu. Apa namanya? Kaki dulu. Kita ngeluruskan gini nih. Iya. Nah, kalau mau belok ke kanan, angkat dulu. Oke. Nah, satu angkat dulu. Nah, yang kedua geser, tapi jangan sampai posisi kaki ini tuh jatuh ke sini. Jadi justru malah ditarik ke belakang. Jadi itu saya masih ingat banget itu dari Mas Roni El Nino ya. Kalau mau nikung itu jangan badan jangan maju, mundurin. Kan aneh kan? Kita ngerem kan pasti gini tuh. Semua orang tuh. Dia suruh mundur. Akhirnya saya ikutin, mundurin. Kaki bisa kebuka full. Oh, karena nggak ada beban kali ya, nggak ada nempel ke depan berarti kan? Iya. Kalau kebanyakan orang, dia gini nih, set. Ya kan? Buka bisa nggak? Nggak bisa ini. Jadi nikung itu sambil kalau lihat, lu kok kayak masih jauh banget gitu. Nah, Kang Roni langsung lihat saya, posisi badan salah. Katanya kalau nikung itu jangan dimajuin, tapi dimundurin. Jadi ini dimundurin, ini juga dimundurin. Tuh, gampang banget ngebuka. Karena nih, nah karena kalau posisi badan ini udah kebuka kayak gini, motor nikung dikit aja pasti kena. Dan itu
setelah istirahat dikasih tahu kayak gitu, masuk lagi langsung kena bro. Langsung kena. Langsung kena. Nah dari situlah saya makin pede nikung. Kayaknya gue harus belajar deh. Gue nggak pernah kena soal. Nah coba bro, lo naik. Gue nggak pernah kena deh. Lo naik. Nah kalau lo belok ke kanan, pasti ini maju. Iya. Gini kan, set gitu. Ya, gini sih. Nah, gini nih. Bisa buka nggak? Bisa dibuka nggak? Nggak bisa ya. Oke, sekarang ngerem, posisi yang ini dimundurin. Mundur. Ini, tuh kebuka kan? Betul. Ini juga mundur ya. Iya. Tumitnya juga ke atas. Di jinjit lah ya, jinjit. Nah, jadi ini jinjit, ini mundur, ini kebuka udah. Lu nikung dikit aja udah pasti kena ini. Kalau enggak berarti gue kurang miring aja. Cuma dibanding yang pertama tadi kan cuma kebuka berapa? Coba ini dimajuin, kayak posisi biasa, maju. Nah, terus bukain. Iya, bukain. Gak bisa sih. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa. Cuma segini. Nah, sekarang mundurin. Tuh. Nah, inilah teman-teman yang saya lihat main di sirkuit pada nggak bisa ngebuka lutut itu gara-gara tadi. Karena itu ya. Posisi maju aja tadi, pundurin dikit, kebuka pasti bisa. Berarti langsung bisa knee down. Cuman perkara body position doang. Iya. Nah, apa gunanya knee down itu penting? Saya itu ngerasain banget setelah knee down itu nikungnya pede. Karena ada acuan. Ya, karena yang tadinya roda 2 jadi roda 3. Yang ketiganya ada di sliding pad kita. Makanya kalau saya main di sirkuit itu sekarang itu bawa sliding pad itu bisa 3 set. Serius karena cepet banget habis. Posisi badan saya itu memang benar-benar saya taruh di lutut. Oh, bebannya langsung di lutut. Jadi si motor itu bebannya ringan. Makanya ketika nikung meskipun serebah apapun, si motor itu nggak kebebanan sama berat badan kita. Jadi dia lebih safety. Coba bayangin motor nikung cuma nempel segini bro, segini nahan berat motor, nahan berat badan kita. Makanya banyak banget orang delosor ya karena berat badan mereka itu ditumpu di footstep, sama di jok, ya. di stang. Tapi kalau sambil knee down, badan kita setengah badan kita itu kita tempel di lutut, itu motor jauh lebih stabil. Dan alhamdulillah setelah itu sampai detik ini saya main motor itu nge-push gila-gilaan. Dari yang bener-bener nggak bisa 0 sampai bisa masuk tikungan es kecil di Sentul kecepatan 275. 275? Iya. Terus top speed di lurusan Sentul itu bisa 300. Ntar dulu nih. 275 masuk es kecil. Tapi itu berarti pendek ya sebenarnya. Dulu mulai 2020. 2021 pakai motor gede. 2021 bahkan pakai motor gede. 2022 akhir tuh ikut RC Moto Gares Mandalika. 2022 akhir tuh time saya di Sentul udah 138. Pantesan. Itu hanya dalam waktu 1 tahun. Gue dilewatin sama dia dan 2 tikungan udah hilang. Kayak wah apa ini? Karena ada mentor. Iya, ketika saya main di Sentul ada yang mentorin. Jadi ngerem di sini, nikungnya gini gitu sama Om Roni ya. Jadi teman-teman kalau mau main kenceng di sirkuit ya harus punya mentor. Biar ada yang ngasih tahu. Dan pasti lebih safety. Karena kalau kita nikungnya benar, itu kemungkinan jatuh itu sedikit. Iya betul. Dibanding kalau misalnya bayangin motor rebah banget tapi badan di atas pasti delosor. Iya. Banyak kan yang saya lihat kayak gitu tuh. Ya teknik dasar lah ya sebenarnya harus ada yang ngasih tahu. Ini sekarang mumpung di sini nih. Kita ngomongin motor-motor yang ini. Dari sini? Boleh. Ini motor dijual. Boleh dagang nggak nih di sini? Udah angkat. Iya, langsung. Ini R1 2023. R1 biasa ya? R1 Base 2023. Base ya, 2023. Ya. Cuman mesinnya sama R1M sama Plusys loh. Plug, nggak ada beda. Beda suspensi ya? Beda suspensi doang. Dia Ohlin, ini Showa. Showa. Iya. Cuman rem KYB. Iya. Nggak hafal saya. Sisanya sama ya, beda body aja nih, karbon ini. Oh iya benar. Plastik. Oke. Iya.
Terus ada R6. R6 2021 new. Ini dipakai juga? Apa dijual? Tadinya mau dipakai, cuman jadinya pakai yang ini. Oh, tadinya mau pakai ini. Tadinya mau dipakai karena katanya kalau main di sirkuit pakai motor 600 tuh jauh lebih enak ya. Tapi ternyata Tapi udah sempat dicoba? Belum. Oh, belum. Ini masih baru. Ya udah biasa pakai Vivor ya. Kayak gini mah nggak ada rasanya. Saya nyobain R1 powernya kurang gitu kan. Apalagi kalau pakai R6 pasti kurang gitu. Pakai R1. Karena terbiasa pakai ini. Gitu. Karena udah terbiasa pakai yang ini. Tapi ini berarti emang lu build untuk sirkuit ya sekarang ya? Iya. Ini udah track bike lu berarti track bike. Ini kemarin ikut apa aja? Kemarin baru sekali ikut YSR. Yamaha Sanderes baru sekali. Dan itu baru pertama kalinya pakai. Oh. Sebelumnya sih nyobain di Sentul. MRS? MRS pakai itu. Oh, pakai yang itu. Oke, nanti kita akan pakai V4R. Jadi ini kalau ini apa aja sih update-nya yang udah lu lakuin di sampai sekarang nih? Upgrade-nya hanya knalpot aja. Serius? Yang lain nggak ada? Nggak ada. Perhedonan duniawi gitu nggak ada? Rem standar tuh. Nissin. Nissin bukan dulu? Iya, Nissin. Iya. Rem standar. Rem standar. Ini knalpot aja. Juara nih? Alhamdulillah juara 1 kemarin. YSR. Cuma ganti knalpot sama ya inilah ya, protection. Iya, protektor aja. Oh, stang kan buat inilah ya, buat stang direbahin enak lah ya. Iya. Tapi ini standar tuh. Standar. Rem depan belakang standar. Tapi teman-teman semua kalau rem belakang itu dari pertama kali saya main motor sampai sekarang belum pernah saya pakai. Serius? Rem belakang. Iya, pakainya rem depan. Depan terus. Iya. Buat sirkuit. Buat jalan raya pun kalau kecepatan tinggi rem belakang nggak boleh disentuh karena motor pasti akan ngesot. Ya gua meng-highlight ya. Ini motor balap nih, juara nih kemarin nih. Nissin standar. Standar ya kan? Standar ting. Ini kilometer juga masih rendah banget ini. Oh iya, 1079. Itu emang track bike aja ya? Track bike aja. R1M. Ini karena saya belinya nggak motor baru. Oh. Saya belinya motor nggak jadi pakai. Oh, motor nggak jadi pakai. Iya, jadi waktu saya beli itu kilometernya itu udah sekitar 600-an kalau nggak salah. 600-an. Jadi lu udah pakai 400 hanya di sirkuit? Iya, hanya di Mandalika pas balap kemarin. Sama sebelumnya lu sama tes di Sentul. Di Sentul pun ngetes sebentar. Karena cuma ngecek motor ini tuh kurangnya apa. Ternyata stangnya harus saya tundukin lagi. Jadi teman-teman yang pernah nyobain R1 sama R6 pasti ngerasa itu motor paling nunduk ya. Betul. Nah, tapi buat saya masih kurang nunduk, saya tundukin lagi. Lebih ke ini ya, apa preference? Iya, orang masing-masing ya. Kalau lu lebih doyannya emang yang nunduk. Apa maksudnya bukan nunduk? Karena tiduran, mohon maaf. Motornya sambil memeluk motor. Saking sayangnya sama motornya jadi dipeluk terus. Tapi ini body standar ya? Standar. Body standar semua ya? Standar, cuma ditambah ini aja nih. Oh, winglet. Tambah winglet buat aksesoris aja sih, nggak tahu ini ada fungsinya atau enggak. Jadi ya memang skill itu nomor 1 ya guys ya? Sama ganti velg aja. Oh, sama velg OZ? Iya. Ya. Kalau mesin, radiator, dan lain-lain tuh full standar. Suspensi standar, rem standar. Karena ini karena di Mandalika itu kita ngerem hard brake itu cuma 2 kali. Jadi rem nggak perlu pol-polan sebenarnya di Mandalika. Hanya di R1 dan R10. R10. Oh, R10 tuh yang Pertamina ya? Iya. Jadi di Mandalika itu kita ngerem pol itu hanya 2 kali. 2 kali itu aja. Sisanya selebihnya trail braking. Iya, jadi ditempel dikit. Nggak ngerem sampai habis. Bukanya pelan-pelan. Iya. Terus ini? Ini V4S. Baru nih? Baru. Pajangan atau? Ya nanti mau dipakai. Ini mau dipakai? Sama adek. Oh, iya. Oke. V4S. Ya, V4S 2023. 2003, baru nih berarti nih ya, brand new. Ini
Ducati Superleggera V4 one of 500. Ini motor dengan power tertinggi di sini, tapi beratnya paling ringan. Kalau nggak salah powernya 236 horsepower, beratnya 150 kilo. 150 kilo mama WR cuma beda 20 kilo, 30 kilo. Digoyang aja nih, kerasa tuh ringan banget motornya. Ya, takut. Soalnya WR gue itu 100 WR 155 trail ya. WR itu tuh sekitar 120 kalau nggak salah. 130-an kayak KLX. 130 ya? Iya, 130-an. Iya, ini cuma beda dikit doang. Iya. Ini kayak CBR 250 lah. CBR 250 berapa beratnya? Berapa, Bro? 160-an, kurang lebih sekitar segitu. Lebih ringan dari CBR 250. Powernya berkali-kali lipat. Powernya 230 sekian. Gila. Ini satu dari 500 di dunia. Ya. Standar? Atau udah ada yang lu ganti? Knalpot aja. Knalpot aja? Iya, knalpot aja. Knalpot pakai Akrapovic. Oh, Akra. Oke. Sisanya ya udah nggak usah lah ya. Kayaknya nggak perlu diganti-ganti. Bingung ya, gitu. Mau ada saran mau dikasih apa lagi? Enggak. Udah nggak usah. Yeah. Cukup gue ya, cukup ya. Iya. Rem udah Brembo, ini udah Brembo segala udah Brembo. Suspensi udah Öhlins. Iya. Suspensi Öhlins. Velg juga udah karbon BST. Oh, ini udah BST ya? Udah karbon. Bawaan dari sana. Ya udahlah, mau ngapain lagi? Iya. Apa? Udah tinggal dinikmati aja kalau motor ini. Nah, kalau ini motor yang biasa lu pakai track day ini. Track day ya, dari main di Sentul, dari main di Mandalika pakai motor ini. Di Sentul pun alhamdulillah bisa dapat kalau lagi kosong atau pas lagi oke lah ya lagi kosong lah ya. Itu setiap muter tuh 300 di track lurusnya. Oh, speednya? Top speednya, iya, pakai motor ini. 300 bro. Karena gampang banget ngejar speed 300 pakai motor ini. Nah, itulah yang saya rasakan ya. Ngejar dia di Mandalika ya. Nggak kekejar, mohon maaf nih. Dan anehnya ya, motor yang itu H2R 325 horsepower itu di Sentul itu cuma dapat 280-an. 280-an? Iya. Ini bisa 300? Iya, karena dia ini naiknya lebih cepet. Oh. Kalau top speed emang itu 400 ya. Iya. Ini 350-an mungkin ya. Cuman kan kalau di sirkuit itu kan kita ngejarnya akselerasi kan, karena pendek. Betul. Walaupun Sentul tuh panjang ya jatuhnya itu ya. Ini V4R. V4R saya modif kayak Superleggera. Super. Iya. Sebenarnya ininya aja kan, cuman bodyworks aja kan. Iya, winglet, terus velg. Velg rotobok ya? Rotobok anniversary. Karbon anniversary pula. Warnanya cocok lagi. Wah, anjir. Sama knalpotnya nih, knalpot paling top of the line-nya Thermic. Oh, ini? Iya. Thermic Noni WSBK. Kalau dilihat dari cakep sini, ya? cakep banget. Cakep ya? Jadi motor itu kelihatan lebih keker gitu, bro. Kalau lihat dari sini. Iya. Dari sebelah kanan motornya. Cakep sih. Karena kan kalau ini Akra tuh kecil gitu. Singset lah ya kalau Akra tuh. Kalau ini tuh kita apa bahannya titanium ya atau apa nih? Titanium kayaknya. Iya. Kayak titanium deh. Kelihatan banget itu warnanya. Ini baru ya? Baru pakai Thermic ya? Tadinya nggak pakai Thermic ya? Thermic dari dulu. Oh, udah Thermic ya? Iya. Nggak merhatiin. Nggak kekejar masalahnya. Kan kalau nempel gitu kan masih bisa dilihat ya. Oh, gini gitu kan enggak. Begitu lewat, tikungan 1, tikungan 2 hilang. Udahlah. Kalau dari websitenya Thermic sih naiknya bisa sampai 24 horsepower dengan knalpot ini. Cuman itu plusnya ya, minusnya pelan suaranya. Ini malah pelan suaranya? Iya, karena dia panjang tuh muter-muter. Oh. Ya kan? Muter dulu baru keluar. Iya.
Lebih kerasan yang ini, thermic juga. Tapi kayaknya emang kalau knalpot buat balap malah nggak terlalu kenceng deh suaranya deh. Malah dia yang penting power aja gitu. Iya. Suara nomor sekian. Suara dari 3 motor ini yang paling pelan suara. Ini paling pelan? Iya. Kedua ini pasti kan, Acra. Ini yang paling kenceng ini suaranya. Nah ini Ducati apa nih? V4S. Jadi lu punya 2 V4S? V4S yang gua pakai yang ini. Oh lu pakai yang ini? Ini buat San Morian enak banget. Oke. Kalau gua ke Ciater itu seringnya pakai ini. Seringnya pakai ini? Karena dia suspensinya udah elektronik, jadi empuk. Bisa diatur. Karena kalau yang ini lo settingnya emang untuk balap lah ya? Ya untuk track lah. Untuk track deh. Bawah tuh ada knalpot juga ya? Iya. Itu dari yang depan, kan dia kan V kan? Iya. Nah, yang depan keluarnya di bawah, yang belakang keluarnya di sini. V4 kan? Jadi knalpot ini tuh masing-masing silinder 1 lubang, 4 lubang dia. 1, 2, 3, 4. Jadi suaranya ini lebih agak mirip Harley. Kalau yang ini? Iya, karena masing-masing lubang itu keluar langsung. Jadi suaranya kayak free flow lagi, full sis free flow kan berarti kan? Iya. Iya. Kayaknya ya kalau ini ganti nih, kayak ini kan udah ganti knalpot nih. Ini Harley Sportster S 2023. Suaranya lebih kencang ini, lebih Harley ini. Daripada kalau kenceng inilah suaranya. Cuman mirip karakternya. Karena kan dia udah pakai mesin yang baru nih. Kalau ini karakter V4-nya kedengeran ini. Oke. Kayak mirip-mirip MotoGP suaranya. Yang ini. Iya. WSBK lah, motor-motor WSBK, motor-motor MotoGP kan udah V4 semua kan. Betul, mirip banget suaranya. Nah, kalau ini dia lebih ke gitu. Jadi kayak Harley ya. Lebih kasar lah ya, lebih per silindernya itu lebih kedengeran. Iya, lebih kedengeran karena masing-masing. Karena masing-masing silinder itu ada lubang, jadi beng gitu. Kalau yang ini dia jadi 2 jadi 1 lubangnya. 2 1 2. Iya. Sama kayak yang itu 2 jadi 1. Jadi suaranya lebih V4-nya itu lebih kedengeran. Kalau ini kayak suara mesin twin. Iya. Nih, itu kan dari tadi di sana gue lihat ke belakang juga ada ZX-10R, ada H2. Ya. Itu kan sebenarnya motor sport semua. Motor gua pakai semua. Motor lu pakai motor sport lah ya. Terus kenapa lu tiba-tiba ini ada seekor motor cruiser di sini? Ya sebenarnya bukan request dari istri sih. Istri nggak pernah request motor apa gitu. Cuman kan selama ini kan gua kalau motoran kan sendirian. Nah, coba kepikiran kapan-kapan ngajakin istri lah buat makan lah atau biasanya makan sih yang dekat-dekat aja. Karena kalau motor ini kan motor nggak enak lah ya. Jomblo semua ya. Nggak enak lah. Satu jok semua kan? Betul. Motor jomblo semua ini. Kalau ada joknya juga nggak enak juga, betul nggak enak juga. Terus kenapa lu memutuskan untuk Harley dan ini Sportster? Bentuknya. Lu senang bentuknya? Kalau mungkin di shoot dari sini akan lebih kelihatan gagahnya. Iya sih. Karena kalau gue lihat di reviewer di YouTube, di orang-orang luar itu, motor ini tuh diciptain untuk ditonton dari sisi kanan. Cakep banget. Kalau dari sisi kiri biasa. Iya. Dari sisi kanan itu gagah banget. Iya. Dan yang keduanya, satu gagah ya. Karena kan kita tuh mau beli apa aja tuh ngelihat tampilannya. Betul. Kenapa gue suka Ducati awal, kenapa nggak motor Honda dan lain sebagainya atau Yamaha waktu awal-awal ya? Karena memang ini paling cakep gitu kan. Saya setuju kalau itu. Untuk motor cruiser, begitu dia ngeluarin motor ini nggak tahu kenapa gue langsung, gila ini gagah banget, cakep banget. Itu satu. Yang kedua, mesinnya dia udah Revolution Max. Iya, yang baru nih. Iya. Betul. Motor Harley yang RPM-nya tuh bisa sampai 9.000 lebih ya baru ini. Iya. Yang lain kan paling 6.000-an. Iya. Kenapa? Karena dia ada radiator. Udah pakai radiator sekarang. Ya, udah pakai radiator. Jadi dan dia mesinnya lebih halus sebenarnya. Dari sisi mesin dia lebih halus, dia lebih RPM-nya lebih tinggi, powernya lebih kenceng. Jadi karena gue suka speed kan. Gue suka speed, wah ini Harley yang terkencang katanya nih. Ini? Iya katanya.
Harley yang terkencang, ya mohon dikoreksi kalau salah ya teman-teman yang punya Harley. Cuman katanya gue lihat di review orang-orang luar ini terkencang karena mungkin bobotnya ringan ya. Terus mesin yang terbaru. Yang pakai radiator. Jadi dia RPM-nya itu bisa sampai 9.000 lebih. Minusnya ini nggak kayak Harley sih. Rasanya nggak kayak Harley? Rasanya sih kayak Harley, cuman suaranya. Oh, suaranya. Suaranya itu beda banget lah. Sama yang sebelumnya. Sama Harley yang 1800-an cc ya. Ini 1250. Ya karena dia pakai mesin baru ini sih. Karakter V-twin lamanya Harley itu. Tapi suaranya oke juga sih, kalau mau didengerin boleh. Mau? Boleh? Kuncinya masih diambil dulu? Ada ini. Oh, ada. Dia kuncinya udah keyless, jadi cuma gini aja. Oh, keyless. Jadi cuma kuncinya gini aja, tinggal di... Oh, digital ya? Iya, ini Harley yang udah kayak bukan Harley gitu. Iya. Udah digital, cakep. Nah, ini baru datang aja gue udah lah jalan 500. Udah 500 kilo? Iya, gue udah puter-puter ke Ciater udah berapa kali. Ini motor luar biasa sih. Berdua tuh? Sendiri. Kalau sama istri paling makan deket-deket. Nggak nyampe ke jauh-jauh. Tuh, RPM-nya sampai 9.000. Kita cobain ya. Berisik sih ya. Keras sih, tapi enggak ngeblar Harley yang sesungguhnya. Iya, benar. Enggak ngeblar Harley sesungguhnya. Suaranya karakternya beda ya? Iya, beda dikit lah ya. Iya. Lebih apa ya? Kalau Ducati Harley yang lain tuh kan kayak yang menggema, menggelegar gitu ya. Dia itu lebih kayak runcing lebih gitu. Cempreng. Betul. Lebih cempreng. Ya, suaranya lebih cempreng. Cuman fun to ride-nya ini dapat banget. Saya tuh yang biasa pakai motor sport ya, buat nikung-nikung ke atas itu, pakai ini tuh masih ngerasain bisa cornering. Oh iya? Masih bisa gitu. Masih enak lah ya? Masih bisa. Kalau pakai Harley yang gede-gede kan mungkin nggak bisa ya. Sesuai namanya mungkin, Sportster. Sport Monster. Gue nggak tahu. Sport lah, Harley Sport. Masalah gue. Terus yang ketiganya ini kecil. Ya, jadi yang pertama tadi gagah, yang kedua mesinnya oke, yang ketiga ini kecil. Karena badan gua kecil, kalau pakai Harley yang gede-gede nggak cocok kayaknya. Begitu nyobain ini kok pas gitu, enak. Akhirnya ya sudah beli ini dan setelah datang nggak kapok. Nggak nyesel. Ini motor oke punya. Om Feb, nih dari semua motor yang ada di sini nih, yang paling kayaknya sampai kapanpun ada orang nawar berapapun nggak akan lu jual yang mana? Wah, bingung. Kayaknya kalau saya nggak pernah fanatik sama motor ya. Enggak. Kalau sekarang nih ada orang nawar-nawar yang ada di sini itu kemungkinan akan saya lepas. Serius? Kecuali ini. Berarti saat ini nih ya? Iya, karena ini mungkin kenapa bro? Karena lo lihat di garasi gua ada berapa motor sport? Banyak ya? Iya betul. Jadi orang mau nawar yang manapun dengan harga yang reasonable, gue pasti lepas. Walaupun ini si V4R yang biasa lo pakai. Karena kalau gue main sirkuit, gue bisa pakai R1M. Gue juga dari kemarin tuh pengen nyobain V4S. Katanya V4S tuh justru di sirkuit yang perlu akselerasi kencang dia lebih oke karena dia 1100. Sedangkan V4R dia cuma 1000 gitu. Jadi untuk motor sport ini praktis kalau lo nawar ke gua harga masuk gua pasti kirim ke Jakarta. Oh gitu. Ke rumah lo. Kecuali ini ya. Kecuali ini. Ya, saat ini karena satu-satunya. Kemarin udah ada yang nawar juga orang Samarinda ke sini 2 orang langsung ngangkut 2 motor. Dia maksa motor ini mau dibeli juga, langsung dibayar juga, gue bilang nggak dijual. Yang ini? Yang ini nggak dijual. Kecuali nanti udah ada temennya nih, atau lagi? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi kayaknya belum ada pikiran untuk lagi.
motor cruiser, motor touring satu lagi belum ada sih. Karena lu nggak tertarik motor adventure? Adventure, masalahnya gue jarang jalan jauh. Masalahnya itu, gue lebih sering mainnya, kalaupun main motor deket-deket, paling 2 jam PP. Jadi cukup lah motor ini, udah the best banget. Oke. Gue lebih seringnya ke sirkuit. Kalau itu kan yang lu mungkin gak lu jual. Tapi kalau yang paling lu suka, paling lu favorit dan lu paling kayak anjir gue bisa punya ini, gue seneng banget dari semua, motor yang mana? H2R mungkin ya. H2R. H2R mungkin. Itu H2R ya? H2R. Anjir, gue dari tadi gue kira H2 biasa. Bentar. Gue kira H2 biasa loh itu. Ini H2R. Iya. Karena justru kayaknya H2R itu lebih langka dibanding Superleggera ya. Ini H2R. H2R. Tuh ada tulisannya bro. Anjir.